kalau hal-hal kayak gini tuh aku jadi termotivasi gitu ya guys. Jadi harus lebih bekerja keras lagi ya guys. Oke, lanjut nih. Hai guys, welcome to my channel. Oke guys, jadi seperti biasa penyebab pengalaman yang mengingat selalu adalah cara dirinya bersama. Amin ya rabbal alamin. Jadi hari ini aku pengen video dari Selfie Yama ya guys. Jadi ini tuh katanya Selfie punya rumah mewah baru ya guys. Jadi aku kepo banget nih kayak gimana sih penampilan atau penampakan lagi. Pokoknya kayak gimana gitu ya guys rumah barunya ya. Nanti kita simak bareng-bareng videonya. Tapi setelah yang mau lewat ini, check it out. Oke, dulu guys videonya. Oke, apa nih? Mewah rumah baru Selfie Yama ditaksir mencapai puluhan miliar. Wow, keren banget ya. Oke, asik. Halo, apa kabar sahabat berita artis terbaru? Nama Selfie Yama sontak saja dikenal luas oleh publik setelah menang dalam ajang pencarian bakat Dangdut Akademi tahun lalu. Kini kehidupan Selfie berubah drastis. Yang mana dulunya lahir dari keluarga sederhana, saat ini kehidupan Selfie sudah bergelimang harta. Bahkan dia bisa punya rumah seharga puluhan miliar loh. Nah, yuk, kita kepoin. Oke, kita kepoin ya guys. Tapi bentar nih, ini katanya harganya puluhan miliar ya guys. Wow, keren banget ya. Jadi ini benar-benar apa ya, kayak progres karirnya nih benar-benar makin hari makin meningkat gitu ya. Dan apa namanya guys, nggak ada perjuangan yang sia-sia gitu ya guys. Kalau kita berusaha bekerja keras pasti ada hasilnya ya guys. Wah, ini menginspirasi banget buat kita ya, apalagi anak-anak muda gitu ya guys. Jadi ya aku pribadi juga ya, karena ya aku ngerasanya sih masih muda aja. Walaupun umur udah kepala 3 lah ya guys. Cuma kalau hal-hal kayak gini tuh aku jadi termotivasi gitu ya guys. Jadi harus lebih bekerja keras lagi ya guys. Oke, lanjut nih. Tentang Selfie Yama, mewah. Rumah baru Selfie Yama ditaksir mencapai puluhan miliar. Wow. Musiknya enak juga. Oke, waduh, keren banget guys. Ini masih muda loh ya guys. Masih umur 20-an ya kalau nggak salah ya. Punya bayaran mahal. Artis ya secara guys. Oke. Ini dari berita artis terbaru nih guys, channelnya. Yang belum subscribe bisa subscribe. Artis cantik Selfie Yama kini telah menjelma menjadi salah satu bintang dangdut tanah air yang tentu saja patut untuk diperhitungkan. Bisa dikatakan jika karirnya bukan hanya sekedar bersinar, namun juga sedang berada di puncak kejayaannya. Artis cantik Selfie Yama berhasil mencuri perhatian publik usai berhasil keluar sebagai juara dalam salah satu ajang pencarian bakat penyanyi dangdut LIDA di tahun 2018 lalu. Dari itulah jalan menuju kesuksesan bagi Selfie mulai terbuka lebar. Langkah demi langkah yang telah Selfie tempuh dengan penuh kerja keras, kini mampu memantapkan posisi sebagai salah satu penyanyi dangdut papan. Oke, papan apa nih? Papan atas ya. Jadi benar-benar selain cantik, suaranya bagus juga ya guys. Dan pastinya karirnya juga bagus karena ya dia punya bakat gitu ya. Suaranya cengkoknya yang khas gitu ya. Dan nggak cuma di on air aja ya, tapi off airnya juga jobnya padat banget pastinya ya guys. Oke, lanjut. Atas, bakat penyanyinya yang luar biasa membuat banyak orang jatuh hati. Lagu-lagu yang dibawakannya selalu menyentuh hati pendengar. Salah satu lagu andalannya yang berjudul Bukan Selembar Tisu bahkan mengantarkannya meraih penghargaan sebagai artis solo dangdut terbaik. Prestasi tersebut menjadi bukti bahwa Selfie bukan hanya bermodalkan popularitas semata, melainkan juga kualitas suara dan kemampuan panggung yang mumpuni. Tak heran jika saat ini ia menjadi incaran berbagai acara, baik di televisi maupun panggung hiburan lainnya. Honor yang ia terima pun disebut-sebut tidak main-main. Dalam satu kali penampilan, pendapatan Selfie bisa mencapai ratusan juta rupiah. Bahkan ada yang menyebutkan bahwa nilainya mendekati 200 juta rupiah sekali manggung. Angka yang sangat fantastis, apalagi jika dibandingkan dengan nama-nama besar lainnya di industri musik dangdut. Menariknya, di tengah kesibukannya sebagai artis, Selfie tetap menjaga hubungan yang hangat dengan para penggemarnya. Ia dikenal sebagai sosok yang ramah dan rendah hati. Interaksinya dengan fans pun selalu penuh kehangatan dan ketulusan. Oke, nah iya nih guys, jadi walaupun artis ya, ini dia tetap
down to earth ya, jadi apa namanya, rendah hati gitu, nggak sombong, apalagi sama fansnya yang setia mendukung ya, Selvita ya namanya ya guys, fansnya. Jadi benar-benar salut juga ya, attitude-nya baik, orangnya cantik, suaranya bagus gitu ya guys. Wah, best banget deh pokoknya. Oke, lanjut. Tak sedikit penggemar yang merasa dekat secara emosional dengannya, karena Selfie memang tidak membangun dinding antara dirinya dan para pendukung setianya. Bener banget. Oke. Oke guys. Karir. Aku nyimak aja ya. Perjalanan karirnya terbilang panjang dan penuh perjuangan. Setelah menjadi juara LIDA 2018, Selfie tidak berpuas diri. Ia melanjutkan kiprahnya di ajang The Star 2019 bersama finalis lainnya dari berbagai musim LIDA. Meskipun akhirnya harus tersingkir di babak 4 besar, Selfie tetap menunjukkan performa gemilang sepanjang kompetisi. Posisinya yang tapi 4 besar udah bagus lah ya guys. Jadi apa namanya, nggak cuma yang kayak juara ya, pokoknya 3 besar gitu, tapi 4 besar juga udah oke ya. Oke, lanjut guys. Stand di jajaran peserta terbaik membuktikan bahwa ia adalah sosok yang layak diperhitungkan. Benar Tak banget. berhenti di ajang nasional, Selfie kemudian melangkah ke panggung internasional melalui The Academy Asia 2018. Bersama 5 penyanyi Indonesia lainnya, ia tampil mewakili tanah air dan berkompetisi dengan penyanyi dari negara-negara Asia lainnya. Di setiap babak, Selfie nyaris selalu unggul. Nilai yang diperoleh dari para juri sangat tinggi, menunjukkan apresiasi terhadap penampilan dan teknik vokalnya yang mengesankan. Puncaknya, ia berhasil keluar sebagai juara di konser final dengan total skor yang memukau. Wow. Pantas aja dia dibilang Ratu Cengkok ya guys, karena secengkok itu. Sebagus itu suaranya gitu. Oke. Penghasilan dari YouTube. Oh iya, dia punya channel juga kan? Bawa belibet ngomongnya. Punya channel YouTube juga kan ya guys? Kesuksesan Selfie tidak hanya datang dari dunia hiburan secara langsung, tetapi juga dari platform digital. Melalui kanal YouTube pribadinya, ia berhasil membangun basis penggemar yang cukup besar. Dari data yang tersedia, penghasilannya dari YouTube pada tahun 2024 berada di kisaran 3,5 juta rupiah hingga 56 juta rupiah per bulan. Wow, lumayan Jika banget. dikalkulasikan Nggak cuma dalam lumayan setahun, guys. angka tersebut bisa mencapai Sebentar ya, tadi 3,5 juta sampai 56 juta katanya ya guys. Aduh, puluhan juta ya, nggak lumayan lagi, itu gede ya guys segitu ya. Apalagi apa namanya, nggak cuma dari YouTube aja kan, dia penghasilannya ada kayak dari job nyanyinya, terus mungkin kayak diundang di podcast atau apa di TV juga ya guys. Wah, oke lanjut. lebih dari 600 juta rupiah. Ini menunjukkan bahwa Selfie juga mampu memanfaatkan perkembangan teknologi untuk memperluas sumber penghasilannya. Ya benar banget guys. Jadi punya kita nih di zaman modern harus memanfaatkan teknologi ya guys. Gak usah jangan gaptek gitu ya. Rumah Selfie Yaman. Oke. Wow, ini rumahnya gede banget guys. Oke. Kesuksesan di dunia hiburan dan digital membawa Selfie pada pencapaian lain dalam hidupnya. Salah satunya adalah kepemilikan rumah pribadi di Jakarta. Kini ia tinggal di hunian mewah, harganya minimalis, yang menunjukkan selera modern dan elegan. Rumah ini menjadi simbol perubahan besar dalam hidupnya. Dari yang sebelumnya tinggal di rumah sederhana di kampung halaman yang masih berdinding kayu, kini ia menempati rumah dengan desain elegan dan fasilitas lengkap. Meski rumahnya tergolong mewah, Selfie tidak berlebihan dalam menata interior, terutama di bagian dapur. Ia lebih memilih konsep yang fungsional ketimbang glamor. Dapurnya dirancang semi terbuka dan digabung dengan area laundry. Tidak seperti dapur kebanyakan artis yang Oke guys, jadi ini sebenarnya katanya minimalis, tapi menurut aku segini udah mewah lah ya guys. Dan bener banget sih, kita kayak misalnya bangun rumah gitu ya, atau beli rumah itu ya yang bener-bener nyaman aja gitu, yang nggak usah yang terlalu lebay gitu. Kadang kan ada juga yang ornamen-ornamennya agak-agak norak gitu ya, terus ada juga yang terlalu apa ya,
Tapi itu kembali lagi sih guys, ke selera masing-masing ya guys. Tapi menurut aku ya segini oke lah ya untuk ukuran rumah minimalis. Ini menurut aku bukan minimalis, udah gede ya guys. Oke, lanjut. Canggih, Selfie justru memilih kompor gas biasa yang meletakkannya dekat jendela untuk sirkulasi udara. Oke. Tata letak dapur berbentuk huruf L dengan kabinet atas dan bawah. Meski tampak sederhana, penataannya tetap rapi dan terorganisir. Sederhana tapi nyaman ya guys. Dan pastinya hasil kerja keras sendiri tuh kayak suatu apa ya, proud gitu, proud of me. Aduh. Dapur mewah. Oke. Penempatan dapur dan ruang cuci yang tidak terekspos langsung juga menunjukkan bahwa Selfie lebih mengutamakan kenyamanan dan fungsi daripada sekedar pamer kemewahan. Betul. Hal ini mencerminkan kepribadiannya yang tetap sederhana, meski telah menikmati hasil jerih payahnya. Dari segala pencapaian tersebut bisa disimpulkan bahwa kesuksesan Selfie Yama tidak datang secara instan. Betul Ia banget. menapaki karirnya dari bawah, membangun nama lewat ajang kompetisi, dan terus berkembang melalui kerja keras dan konsistensi. Keren banget guys. Sosoknya menjadi inspirasi banyak orang, terutama mereka yang sedang mengejar mimpi di dunia hiburan. Betul. Tak hanya karena prestasinya, tetapi juga karena kepribadiannya yang bersahaja dan penuh semangat. Oke, udah nih, udah selesai ya. Thanks for watching. Oke, welcome. Oke guys, mungkin udah join channel kali ini. Aduh, tadi rumahnya mewah banget ya guys. Sebenarnya nggak mewah-mewah banget, cuma karena furniture dan sebagainya itu terkesan sederhana gitu ya guys. Jadi ya kelihatan ya gimana ya, rumahnya gede tapi sederhana gitu. Jadi ya gitulah ya guys. Jadi selera orang beda-beda gitu ya guys. Karena aku pribadi juga sukanya yang minimalis gitu. Jadi apa-apa tuh yang simple aja gitu. Nggak usah yang ribet-ribet ya guys. So gitu aja ya guys. Pokoknya thank you udah nonton sampai selesai. Ya mohon maaf nih kalau misalnya ada salah kata dan video seperangan. Yang mau request boleh banget komen-komen di bawah atau DM ke Instagram aku ya guys. Pokoknya jangan lupa untuk dukung channel YouTube aku dengan cara subscribe dan share juga, dan jangan lupa untuk follow Instagram aku dan juga TikTok guys. Pokoknya sekali lagi watching. See you next video. Bye bye.